Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah yang begitu banyak diberikan pada kita semua. Allah memberikan petunjuk pada kita, hidayah pada kita. Dengan petunjuk itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang penting, mana yang tidak penting. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Tidak semua orang diberi hidayah, petunjuk seperti itu. Tidak setiap orang bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak setiap orang mengatakan bahwa ke masjid itu baik. Tidak semua orang mengatakan bahwa pengajian itu baik, penting. Jadi belum mendapatkan petunjuk. Bahkan sampai ada yang sesat, berpikirnya sesat. Ke masjid itu sia-sia. Ini sesat. Pengajian itu enggak penting. Bahkan sesatnya lagi, pengajian itu bahaya. Pengajian bahaya, ini kan pikiran sesat. Pengajian itu seharusnya menyenangkan, tapi dia mengatakan pengajian itu menakutkan gitu. Ini kalau belum mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, sesat. Hal yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Yang penting justru dianggap tidak penting, yang tidak penting justru dianggap penting. Inilah hikmahnya hidayah. Kita syukuri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan mengkaji satu ayat yang sudah biasa kita kaji, sudah biasa kita dengar, ya sudah mungkin ada yang sampai hafal gitu. Ya. Surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Kita baca lebih dahulu biar kita mendapatkan pahala bacaan Al-Quran. Per hurufnya 10 kebaikan kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, itu ada tanda wakofnya berhenti. Waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa mari.
Sudah, cuma kita mengingat kembali ilmu tajwid, panjang pendek. Malaikatun itu lanya panjangnya 6 harokat, 3 alif, panjang dawu, panjangnya panjang sekali. Malaikatun, lanya ini 3 kali panjang biasa. Kalau panjang biasa itu 2 harokat 1 alif, sedangkan la ini adalah panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Jadi 3 kali panjang biasa. Mengapa? Karena ada panjang ketemu alif atau hamzah dalam satu kalimat. Kalimat itu kata, dalam satu kata. La ketemu i di situ di dalam kata, maka wajib panjang sekali. Karena ada celeret tahunnya itu, ada celeretnya itu ya. Malaikatun, mari. Ya, berbeda dengan ya ayyuha ya. Itu ada panjang ketemu a juga, tapi berbeda atau di luar kata. Ya itu kata sendiri, ayyuha kata sendiri. Itu boleh panjang banget, boleh panjang biasa, maka disebut jaiz. Nah, dalam ilmu tajwid itu jaiz, boleh panjang banget, boleh panjang biasa. Ya ay boleh, ya ay boleh. Paham nggih Bapak Ibu? Ma'amarohum jaiz apa wajib? Ma'amarohum jaiz apa wajib? Dalam kata atau di luar kata? Ma ketemu amarohum, ma ketemu a. Dalam satu kata atau beda kata? Beda kata. Kalau beda kata jaiz, boleh panjang banget, boleh panjang biasa. Ma boleh, ma boleh panjang. Anfusakum panjang ketemu a. Jaiz apa wajib? Jaiz apa wajib? Beda kata apa dalam satu kata? Beda kata. Sendiri, anfusakum sendiri. Maka itu jaiz, boleh panjang banget, boleh panjang biasa. Anfusakum boleh. Boleh biasa, panjangnya biasa. Tapi kalau malaikatun itu wajib. Wassamai wajib apa jaiz? Wajib, maka panjang banget. Wassamai wattariq panjang banget. Idza jaa janya wajib atau jaiz? Wajib. Za dengan janya panjang mana? Idza jaa za dengan janya panjang mana? Panjang janya 1:3. Zanya panjang biasa. Idza panjang biasa. Tapi kalau jaa 3 kali. Biasanya kita baca salah kan? Idza jaa lo malah dawadzane. Jadi idza jaa. Maka diperhatikan itu. Sanuqri'uka fala tansa illa wajib atau jaiz? Jaiz karena ya sanuqri'uka fala tansa illa ma sya
Allah. Sanya panjang sekali, A-nya ikut sya bukan Allahnya. Ya, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Sulit Pak Bu. Sudah, terus baiknya ditulis kalau ada papan tulis, kalau enggak ya. Sudah, ini hanya menyinggung sedikit tentang tajwid. Untuk membaca kita perhatikan panjang dan pendeknya. Itulah namanya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, perlahan-lahan, dengan memperhatikan tata cara membaca yang benar, tajwid, tahsinnya. Baik, kita renungkan maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan untuk orang yang beriman. Kita masuk? Kita masuk? Insya Allah. Nah, seruan untuk orang yang beriman dalam tafsir nomor 1 itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan para ulama salaf berkata, jika engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah ayat ini dengan telingamu. Perhatikanlah ayat itu dengan telingamu, karena merupakan kebaikan yang Dia perintahkan kepadamu atau keburukan yang Dia melarangmu darinya. Artinya, kalau ada ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, itu nanti kalau diikuti perintah itu perintah yang penting, banyak kebaikannya, fadilahnya sangat besar gitu. Tapi kalau diikuti larangan itu madorotnya juga besar gitu. Perintah misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, puasa siam, berarti fadilahnya sangat besar. Larangan misalnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali syaitan fastanibuhu. Hei orang yang beriman, sesungguhnya khamr, innamal khamru wal maisir, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, itu adalah perbuatan setan, maka jauhilah. Berarti khamr, minuman keras, judi dan sebagainya itu adalah larangan yang madorotnya sangat besar, bahayanya sangat besar. Maka seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran ada 91, kurang lebih 91 ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Dalam tafsir dikatakan kalau diawali ya ayyuhalladzina amanu, ayat itu penting, ya penting. Nah, dalam ayat ini apa perintahnya? Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Anfusakum wa ahlikum naro, ini perintah. Dan ini perintah sangat penting. Mengapa? Diawali ya ayyuhalladzina amanu. Paham Bapak Ibu nggih? Itu tafsir. Apa makna anfusakum wa ahlikum naro dalam tafsir? Mujahid radhiyallahu anhu berkata tentang firman anfusakum wa ahlikum naro itu artinya bertakwalah kepada Allah dan perintahkan keluargamu untuk bertakwa kepada Allah, sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah lah manusia akan terbebas dari neraka. Setuju? Setuju. Ini Mujahid, mufasir, seorang ahli tafsir. Jadi anfusakum itu artinya kamu takwalah kepada Allah.
Wa ahlikum, dan ajaklah keluargamu takwa kepada Allah. Agar kamu dan keluargamu bebas dari api neraka. Kalau bebas dari api neraka berarti masuk surga. Sudah atau belum ini? Kita sudah melaksanakan ini atau belum? Insya Allah sudah. Angkusakum, bertakwalah kepada Allah. Sudah. Wa ahlikum, ajalah keluargamu takwa pada Allah. Sudah? Belum. Contoh takwa misalnya apa toh? Contoh takwa itu sholat misalnya. Bapak Ibu, sholatlah kamu kepada Allah. Sholatlah, ibadahlah kamu pada Allah. Sudah? Sudah. Wa ahlikum, dan ajaklah keluargamu itu sholat agar bebas dari neraka, masuk surga. Sudah? Sudah ngajak keluarganya untuk sholat? Kok ragu-ragu ya? Sudah. Kalau sholat itu kita perluas menjadi sholat, misalnya sholat berjamaah di masjid sisan itu. Jadi perintahku angkusakum wa ahlikum naro itu sholatlah kamu berjamaah di masjid, dan ajaklah keluargamu sholat berjamaah di masjid. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Ya, pertama sudah ya. Sholatlah berjamaah di masjid, sudah ya. Ajaklah keluargamu, istri, anakmu sholat berjamaah di masjid, sudah? Mana? Mana anak-anak kita, remaja kita mana, pemuda kita mana? Sudah diajak? Belum. Ada yang mengatakan sudah, tapi nggak mau gitu ya. Menyelamatkan keluarga, Bu. Satu keluarga biar masuk surga semua, jauh dari neraka semua gitu. Bisa nggak? Bapak-bapak, surga jangan ditempati sendiri, neraka jangan dijauhi sendiri. Ya keluarga kita semuanya masuk surga, jauh dari neraka. Berani nggak Bapak Ibu waktu subuh ada adzan subuh gitu, semua keluarga dibangunkan gitu. Subuh, sholat, ayo ke masjid gitu. Berani nggak? Dodok kamar anak. Tanggil, subuh le. Bahkan sebelum subuh sudah dibangunkan. Bahkan qiyamul lail, sholat malam kita saling membangunkan. Perintahnya kan suami membangunkan istri, istri membangunkan suami. Kalau sulit dibangunkan, percii air kan gitu ya Pak ya. Gerujukan banyu aja dipersih. Sampai segitu untuk membangunkan untuk sholat. Nah, jadi ke masjid jangan sendirian Pak. Anak-anak diajak. Keluarga ini memang anak istri. Ibu-ibu ke masjid jangan sendirian, suami diajak Bu. Ini kok banyak ibu-ibunya kayaknya. Betul? Bu, ibu-ibu datang sudah sama suaminya semua? Oh, banyak yang janda ya, banyak yang janda ya. Ya, mari anak-anak diajak semua. Angkusakum wa ahlikum naro. Bisa begitu? Contoh takwa adalah sholat. Bisa jadi karakter, akhlak. Misalnya jujur. Kata Nabi, jujur itu mengarah pada kebaikan, kebaikan mengarah ke surga. Dusta, bohong mengarah pada keburukan, keburukan mengarah pada neraka. Sudahkah keluarga kita ajak ke surga semua, dijauhkan dari neraka? Sudahkah kita menasihati keluarga kita, bapak-bapak, jujur gitu? Kalau di mana yang jujur, berarti kan jujurlah kamu dan ajaklah keluargamu jujur biar masuk surga jauh dari neraka kan gitu ya. Pak, jujur jangan sendiri, ajaklah istri dan anak-anak jujur. Ibu-ibu jujur, ajak suami dan anak-anak
jujur. Bohong neraka, laranglah diri kita ini, dilarang untuk dusta, dan ingatkan keluarga jangan sampai berdusta. Sudah Bapak Ibu jujur? Sudah jujur? Insya Allah. Sudahkah kita mengajak keluarga kita jujur? Alhamdulillah sudah. Ibu-ibu kalau suaminya sering ngasih uang, tanya, Bu, uang dari mana Pak? Pernah gitu Bu? Pernah begitu Bu? Ya tanya gitu. Kalau suaminya ditanya uang dari mana kok marah-marah, ini kemungkinan dari jalan yang tidak benar. Ya, suami pernah menasihati istri yang kadang-kadang sering berbohong gitu Pak. Pernahkah istri berbohong pada suami? Bu, Ibu, jenengan nate ngapusi nyang kakunge? Nate napa sering? Sering. Bapak-bapak perso. Kalau yang istrinya berbohong jenengan nasihati enggak Pak? Nah, agar keluarga itu masuk surga bebas dari neraka, dinasihati. Lu rasa ngapusi to Bu, Pak, yang golek duit rasa ngapusi, enggak usah korupsi. Menasihati penting dalam keluarga gitu ya. Termasuk makan secara halal, cari uang secara halal, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang celemer. Ngerti celemer tak? Keluarga semuanya baik. Kalau ada suami malingan, mainan, mendeman gitu, berani Bu jangan ingatkan suami? Ada nggak suami yang main mendem gitu? Ada. Istri gimana? Nasihati nggak pada suami? Ajak Bu suami itu masuk surga. Cegah suami dari neraka. Bapak-bapak ada nggak istrinya yang berjudi? Sing main gitu ada nggak? Nggak ada ya, alhamdulillah. Tapi kalau perempuan istri ini sudah terjerat judi, ngandan ini ya angel banget Pak. Apakah ada? Ada Pak. Apalagi judi online itu ya. Ya judi online lewat HP gitu ya. Itu sudah. Kalau sudah kecanduan judi online ternyata juga sulit Pak untuk merubahnya. Dan kasus nasional judi online. Ada spanduk-spanduk kan, stop judi online. Apa tidak dan offline kan Pak? Kok nggak stop judi online? Offline boleh ya? Ya karena sedang marak-maraknya yang online gitu ya. Pasar-pasar itu ternyata judi capjikia itu masih banyak ternyata Pak. Betul Bu, yang pernah ke pasar. Sekarang judi online capjikia itu kan nggak kelihatan Pak. Kalau dulu capjikia itu sedang marak-maraknya itu ramai Pak di masyarakat. Kalau sudah maghrib wayah bukaan gitu ya, nembus metune apa gitu Pak. Dimpil, gunung, bedor, wating bengok gitu Pak metune. Tapi sekarang diam-diam saja pakai HP semua di-share, keluarnya ini sudah nggak ada yang dengar gitu. Saya punya keluarga yang terjerat judi online, capjikia itu. Ya, istri perempuan, suaminya stres itu ya. Gagas istrinya yang sudah masuk ke ranah judi gitu. Sulit dinasihati. Sampai sakit gitu aja, berat nekat yang pasar perlu judi kok. Barang hitungan utangnya burang-burang loh Pak, utangnya luar biasa ya, jadi judi itu ya tuh engkau terus utangnya oke. Kalah hutang akhirnya terjerat hutang Pak.
Saya juga punya ponakan laki-laki baru SMA kelas 2 judi online. Habis-habisan Pak. Ya, bapak ibunya juga stres itu. Bapak dijual oleh anaknya untuk judi online. Wandani angel baru SMA kelas 2. Malam-malam saya ambil Pak, jam 11 malam saya ambil anak Karanganyar. Ya, ponakan gitu. Malam hari saya ambil di mobil, saya tanya ya, rangaku tak pateni kowe aku no. Ngaku Pak, kenapa kok gak bisa keluar dari jeratan judi online itu apa? Anu Om, kalau nanti saya keluar saya diancam teman-teman. Kelompokmu berapa? Ada 6. Kalau saya keluar harus cari ganti pengganti Pak. 6 orang ini cari pengganti kalau nanti keluar gitu. Kalau enggak bunuh gitu. Waduh. Ya, akhirnya kita tanggulangi, kita lepaskan, kita masukkan ke pondok. Serasa sekolahnya kono ya. Terjerat judi online Pak. Nasihati Pak keluarga. Rumah tangga kita harus bersih dari judi. Rumah tangga kita bersih dari minuman keras. Rumah tangga kita bersih dari berbohong. Bisa enggak itu? Rumah tangga kita bersih dari mencuri, mengambil hak yang bukan miliknya tanpa izin. Pengertian mencuri kan gitu. Bahasa Jawa ini sudah celemer. Arti celemer tau Pak? Hindari rumah tangga celemer. Walaupun nuwun sewu, suami, istri, anak, jujurlah. Istri jangan mudah ngambil uang suami tanpa izin. Suami jangan mudah ngambil uang istri tanpa izin. Orang tua jangan mudah ngambil uang anaknya. Anak jangan mudah mengambil milik orang tua. Dalam arti ini karakter. Walaupun ada beberapa hadis orang tua boleh mengambil milik anaknya kalau memang terpaksa. Anaknya wong tua kok cetileran jamak. Lalu orang tua mengambil atau dalam tanda petik mencuri uang anaknya. Dilaporkan pada Rasulullah. Rasulullah, orang tua saya mengambil uang saya. Mana orang tuamu? Ini orang tua saya. Betul Bapak, Anda mengambil uang anak. Iya betul Nabi. Ya. Apa Anda mengambil uang anak? Orang tua itu cerita. Ketika anak saya itu masih kecil, belum bisa bekerja, saya yang memberi nafkah. Saya enggak hitungan memberi nafkah pada anak. Anak minta saya kasih, anak minta saya kasih. Sekarang saya sudah tua Nabi. Saya sudah enggak bekerja, anak saya yang bekerja. Tapi anak saya cedelnya, bakilnya pada saya luar biasa. Saya nggak pernah diberi nafkah. Maka saya mengambil uang. Boleh kan Nabi? Nabi mengatakan boleh secukupnya. Orang tua boleh. Tapi kan dalam kondisi terpaksa Pak. Ya kalau sampai ada orang tua kok mencuri uang anaknya, sing salah sapa Pak? Anaknya kan kok ya kebangetan mentok. Ya, sampai orang tua mengambil uang anaknya karena terpaksa. Kok ora pengertian loh anak-anak itu. Gitu. Ya, jadi boleh tapi terpaksa. Nah, maka jangan dibiasakan saling mengambil yang bukan miliknya tanpa izin. Berarti istri boleh enggak mengambil uang suami tanpa izin? Enggak boleh. Yang terpaksa jadi boleh. Suami kok cetile orang jamak loh. Yang istri padahal makan targetnya harus begini, masa begini. Ini ora tau ngei duit coba. Ya, kalau terpaksa begitu bolehlah wong jenengan mengambil untuk makan keluarga. Tapi kan sudah kondisi terpaksa. Sing kebangetan sapa niku? Suami punya duit kok ya ora gagas istri yang masa renek duit kok ya ora diparingi.
dalam keluarga jujur, tidak usah mengambil hak tanpa izin. Lebih bagusnya ya semuanya izin. Pak, uangnya saya ambil untuk belanja. Oh ya, enak toh. Ya, bapak-bapak mengambil uang istri. Ya bilang sajalah gitu loh. Anak-anak dilatih jujur, sehingga kita meletakkan uang di mana-mana, barang di mana aman. Anak mau mengambil izin. Ya, jadi tidak apa dibahasanya celemeran. Bapak-bapak kalau maaf ya, kalau ada istri yang nggo rasanan tonggo teparo, karena sering mengambil milik tetangga. Misalnya saat napa nggih yen nggih kula niku rewangan, ngerti rewangan nggih. Di sini ada istilah rewangan juga ya. Rewangan, ibu-ibu rewang di tempat punya kerja. Terus mulih napa-napa digawani lho, Pak. Diungkusi, ada daging diungkus, ada jangan lodeh diungkus go mulih. Sehingga go rasan-rasan tangga, Bu. Wong kuwi wong wis klina pengajian. Gek suaminya ustad. Angger rewang apa-apa digawani mulih, diungkusi go mulih. Tanpa izin. Nah, kermah katanya. Ada Pak, istri panjenengan yang gituan atau enggak tahu? Nah, kalau tahu istrinya habis rewang kok bawa gitu-gitu itu tanya Pak. Ini dari mana? Ngambilnya gimana? Sah atau tidak? Izin atau tidak? Kok dermis menton Pak? Ya, jadi nggak gitulah Bu. Nggak gue rasanan apa? Nggak apa rasanan jelek. Ya kalau memang ingin jajan ya jajan saja sama keluarga, minta suami atau suami ya timbangannya kowe njiku tak jajake lah. Apa-apa kok gue mulai, ya pengen nyate tak sateke ngono. Ada Bu karakter-karakter begitu ada nggak Bu? Bu, tanggane jenengan sing rasane ngoten niku mboten? Ada lho bapak kan bilang kata kok. Ibu-ibu dengar rasanan kayak gitu. Dinasehati dalam keluarga jangan diambil gitulah. Keserakahan, ketamaan itu dikendalikan dalam keluarga, Pak. Bisa qanaah yuslah nerimalah. Saru lagi kadang-kadang di masjid, Pak. Tempat saya itu kalau Jumatan dulu diberi konsumsi itu ya, Pak, ya kan sudah biasa di mana-mana. Itu baguslah, baik saja. Tapi dampaknya maaf kadang-kadang maaf ya, habis sholat Jumat selesai anak-anak geruduk ruyuk gitu kan. Ya Allah, iki kaya ora tau mangan to iki. Bukan hanya anak-anak, kadang-kadang orang tua itu zikir ora jenak gitu. Cepet jenggelek nggo harapan itu konsumsi. Iki gak kepiye to ya? Sini ada konsumsi enggak Jumatan? Ada. Tapi keroyokan enggak ya, alhamdulillah. Ya, kalau di tempat Solomatu sana punya rumah di sana kalau Jumatan sampai ibu-ibu itu ada petugas yang ngelongke. Pak lo ambil sendiri. Sudah habis nanti yang kan enggak kemana. Ya, jadi ada yang bawa pulang 3-4 gitu loh. Kok tidak berpikir belakangnya nanti itu juga butuh misalnya saja gitu. Begitu ada ya. Kalau kita itu makan prasmanan itu kadang-kadang yang akhir ora komanan. Lah sing dhisik dodo belok. Saya pernah bimbing haji itu ya. Kan di sana dulu prasmanan ya Bu ya. Nasi ambil sendiri, buah ambil sendiri, telur ambil sendiri gitu kan. Coba kita adakan manasik di asrama haji Donoudan, dilatih ya jujur ya qanaah. Sudahlah nanti ambil satu-satu, nanti yang lain biar komanan dijatah pas gitu aja satu-satu. Buah ambil satu-satu, telur ambil satu-satu ya, tapi baru latihan di Donoudan itu sudah gagal Pak. Ibu-ibu itu ambil buang itu ya nyeketem telu papat kayak ngadai tas barang.
Iya lah kok Bu, lah kok nek kono piye iki lagi manase kok. Ya. Kancane ora oman cara gitu tuh ya. Betul. Itulah watak orang Indonesia, tidak hanya orang Indonesia ya, watak manusia itu kadang-kadang kalau sudah dibiarkan begitu nggak berpikir orang lain. Prasmanan nggak berpikir orang lain. Itu soal makan. Ya saru jane gitu ya. Tapi itulah harus dikendalikan, Bu. Ya, jadi satu-satu lah, jatah satu-satu. Mudah-mudahan kalau makan pagi gini nggak ada ya, ada kesan-kesan yang nggak bagus gitu ya. Kalau tempat saya sana ada, kadang-kadang ibu-ibu itu berpikir rumah, anaknya piro pitu, yo gawake pitu, ada pitu kurasanan. Sing rasane biasanya yo ibu-ibu, sing dirasani yo ibu-ibu. Bapak-bapak makan secukupnya. Oke, itu pertama. Kadang Ibnu Abbas sama mengatakan bahwa anfusakum wa ahlikum naro adalah lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat, serta suruhlah mereka untuk berdoa dan berzikir pada Allah, maka dengannya Allah selamatkan kalian dari api neraka. Ada kata perintah, memerintahkan dan melarang. Perintah kita perintahkan ketaatan, larangan-larangan kita cegah. Kalau ada anak kita pulang dari dolan gitu kok membawa plastik isinya kuning-kuning, tanya Bu, ya boleh kok kuning-kuning, ekstra jos Pak, ya wes. Tapi kalau itu minuman keras, buang lah. Jangan ada minuman keras di rumah kita. Sepakat? Sepakat? Nah, ya, kita mendatangkan nikmat, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sakinah itu. Bersihkan rumah kita dari maksiat. Bahkan dari yang sederhana saja, malaikat tidak akan masuk rumah yang di rumah itu ada anjingnya misalnya. Kita perlu perhatian itu. Ya, malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada anjingnya. Mengapa hanya anjing saja malaikat nggak mau masuk rumah kita? Ya, imbangannya, apalagi kalau di rumah kita ini ada maksiat, malaikat tidak akan masuk. Maka hiasilah rumahmu itu dengan bacaan Quran dan sholat. Biar malaikat dekat dengan kita, setan keluar dari rumah kita. Sudah Bapak Ibu setiap hari rumah kita untuk baca Quran? Sudah? Jangan tiada hari, jangan ada hari yang tidak ada bacaan Al-Quran di rumah kita. Sepakat? Sepakat? Gitu. Doa dan zikir dibiasakan di rumah. Anak masuk, assalamualaikum, zikir itu, doa. Mau tidur berdoa, setelah tidur berdoa, mau berangkat pergi berdoa. Biasakan di rumah ada suara-suara zikir. Insyaallah sakinah ada. Jauh dari kemaksiatan, jauh dari kemungkaran, jauh dari marah-marah. Neng omah kok isih nggodho nesu-nesu. Godo sumruweng ae, bacakan Quran di rumah itu. Ora tau nggo maca Quran lu godo padu ae lho. Suami nang omah ya ora tenang, istri nang omah ya kaya nek kunjara. Coba bacakan Al-Quran di rumah kita. Oke, terakhir. Halaman terakhir, wah banyak men kok. 10 poin. Anu saja yang 9, Ali bin Abi Thalib. Memahami anfusakum wa ahlikum naro itu apa? Menurut Ali bin Abi Thalib, anfusakum wa ahlikum naro itu adalah adibhum wa alimhum. Didiklah dan ajarlah. Yang guru tahu itu. Apa bedanya pendidik dan pengajar? Apa bedanya mendidik dan mengajar? Adibhum wa alimhum, tuku anfusakum wa ahlikum. Mendidik itu dari sisi adab, akhlak.
Mengajar itu dari sisi ilmu, kecerdasan, pengetahuan. Berarti bimbinglah anakmu itu, keluargamu itu, istri anak dalam hal adab, akhlak. Tidak ada sedekah yang terbaik seorang ayah, seorang suami selain sedekah pada keluarganya. Kok sedekah atau pendidikan yang baik, ada pendidikan adab pada keluarganya. Itu adalah sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik adalah pendidikan adab. Pun apa dereng? Anak-anak kita sudah kita didik, kita latih unggah-ungguh napa dereng? Akhlak, sopan santun, sobo seto, napa boleh niku? Unggah-ungguh niku. Anak-anak kita kan krisis loh, unggah-ungguh. Orang tua jarang mengarahkan dalam arti di sisi adab. Kalau pengajar mungkin sudah diserahkan sekolahan mungkin. Sekolah ke madrasah, ajarlah ilmu agama, ilmu umum silakan dibekali, bekalilah ilmu agama. Maka ajaklah istri dan anak untuk pengajian. Ali menggunakan hadis Nabi seperti itu. Terakhir saya bacakan. Ini pendapat Ali dalam hal memahami ku anfusakum wa ahlikum naro itu. Ajakan keluarga itu punya bekal ilmu. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Yakin? Yakin? Pengajian kayak gini memudahkan jalan ke surga. Percaya ya? Percaya. Maka keluarga diajak pengajian. Biar semuanya bisa mudah masuk ke surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Kita duduk kayak ini diiup-iupi oleh malaikat, Pak. Malaikat membentangkan sayapnya. Nah, maka kita akan tenang, sejuk, damai gitu kan. Betul, ngaji begini sejuk. Senang apa susah? Senang lah, kok perengat-perengut. Nah, ya senanglah, hatinya sejuk gitu. Karena malaikat membentangkan sayapnya. Tidak hanya itu, dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi. Hingga ikan di laut pun, di air pun mendoakan, memohonkan ampun untuk kita. Ini peringatan kan, harus sudah gitu. Ya, kita selesaikan. Jadi malaikat yang ada di langit, manusia, makhluk yang ada di bumi, semuanya mendoakan agar kita mendapatkan ampunan Allah. Oh, orang nyeneng kayak gitu. Jadi pengajian do wegah ya. Ya, kita ini didoakan semua makhluk ya. Bahkan malaikat yang didongake ya ora kabul ya, kabul lah malaikat kok. Maka kita mendapatkan ampunan. Pengajian kayak gini nih. Semangat? Semangat? Nah, ya ini kok ya ngantuk. Ya ngaji ya diupi-upi malaikat mulai saking sejuk angker. Sungguh keutamaan seorang alim yang berilmu dibanding seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Orang yang berilmu dan tentu beribadah itu laksana bulan purnama. Sedangkan orang yang tanpa berilmu tapi ibadah itu ya kayak bintang-bintang kecil-kecil itu. Itu kemuliaan orang yang berilmu, punya ilmu. Maka kita ngaji itu. Sesungguhnya para ulama, orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Kita kaji, barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang besar. Dari membaca. Ya, ngaji ngaten iki penting. Di samping untuk membekali keluarga kita lah. Ya, membekali keluarga kita. Agar apa? Selamat dari neraka, masuk surga. Terasa ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, dibaca sendiri poin-poinnya itu tafsir dari para ulama, para sahabat ya terkait dengan anfusakum wa ahlikum naro. Penjelasan berikutnya tentang gambaran neraka. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu, malaikatnya sangat
galak-galak gitu ya, tapi mereka taat pada Allah. Intinya begitu Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya rasa ini kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fan qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.